kali ini kita akan melanjutkan operasi hitung bilangan pecahan untuk perkalian dan pembagian pecahan. Untuk perkalian pecahan ini sebenarnya tinggal kalikan antara pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut dan hasilnya ini masih bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan. Sebelum dikalikan, maka kalian boleh menyederhanakan antara pembilang dengan penyebutnya, atau yang atas dengan yang bawah boleh saling disederhanakan. Pada kasus ini, seperempat dikalikan setengah tidak bisa disederhanakan antara angka-angka pembilang dengan angka-angka penyebutnya. Oke, contohnya perkalian pecahan. Kalau kita punya A per B dikalikan C per D, maka itu tinggal A kali C dibagi atau per B kali D. Nah, contohnya ini 8 per 9 dikalikan 1 per 4. Nah, atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, sebelum dikalikan, kalau misalkan kalian melihat angka antara pembilang dan penyebut, ini ada yang bisa disederhanakan, yaitu angka 8 dan 4. 8 dan 4 ini masing-masing masih bisa disederhanakan, yaitu dibagi 4. Jadi 8-nya dibagi 4, 4-nya juga dibagi 4. Maka ketika disederhanakan menjadi 8-nya menjadi 2, 4-nya menjadi 1, sehingga untuk bagian atasnya 2 kali 1, bagian bawahnya 9 kali 1. Sehingga perkalian 8 per 9 dikalikan 1 per 4 ini jawaban yang paling sederhana dan yang paling tepat adalah 2 per 9. Bagaimana kalau ada perkalian bilangan bulat dengan pecahan? Ketika ada bilangan bulat dikalikan pecahan, maka bilangan bulat tersebut posisinya sebagai pembilang atau di bagian atas. Kenapa? Karena bilangan bulat tersebut memiliki penyebut per 1 gitu ya. Jadi kalau A dikalikan B per C, maka A-nya dikalikan sama B. Karena A itu setara dengan A per 1. Nah, C-nya ini kalau dikalikan 1 kan tetap C. Jadi gitu ya. Contohnya, nah, sebuah galon berisi 20 liter, kemudian yang 3 per 8 sudah digunakan, yang ditanyakan berapa liter nih yang sudah digunakan. Maka ini kan setara dengan 3 per 8 dikalikan 20. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa 8 dan 20 ini sama-sama bisa disederhanakan. Dibagi berapa? Ya, sama-sama dibagi 4. Jadi 8-nya dibagi 4, 20-nya juga dibagi 4, maka akan menghasilkan 8 dibagi 4 menjadi 2, 20 dibagi 4 menjadi 5, menghasilkan 3 per 2 dikalikan 5. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka 3 kali 5 per 2. Jadi 15 per 2 ketika kita hitung menggunakan pembagian menghasilkan 7 per 5, atau kalau jadi pecahan campuran menjadi 7 1 per 2. Bagaimana kalau ada perkalian dengan pecahan campuran? Untuk pecahan campuran lagi-lagi wajib diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, contohnya 1 2 per 3 dikalikan 1 per 2. Nah, 1 2 per 3 ini diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 3. Sebelum dikalikan, kita lihat apakah untuk pembilang dan penyebutnya adakah yang bisa sederhanakan atau tidak. Nah, pada contoh ini ternyata tidak ada. Maka kita langsung kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Menghasilkan 5 per 6. Bagaimana perkalian desimal? Nah, untuk perkalian desimal ini sebenarnya pentingnya adalah untuk dilihat tanda koma pada desimalnya. Nah, kalian ini mengalihkannya seperti bilangan bulat biasa. Nah, nanti untuk angka yang di belakang koma ini adalah sesuai dengan jumlah angka di belakang koma dari kedua bilangan yang dikalikan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contohnya. 2,35 dikalikan 0,4. 2,35 ini memiliki dua angka di belakang koma. Kemudian 0,4 memiliki satu angka di belakang koma, maka nanti hasil perkaliannya itu harus memiliki 3 angka di belakang koma. Nah, cara mengalihkannya menggunakan perkalian bersusun biasa. Nah, 2,35 itu 235, kemudian 0,4 itu adalah 4, maka kita kalikan 235 kali 4 biasa,
menghasilkan 940. Nah, 940 ini kita kembalikan 3 angka di belakang koma karena tadi ada 2 angka dan 1 angka di total menjadi 3 angka di belakang koma. Nah, kita geser ke kiri atau geser ke depan ya 940-nya. Oke, geser menjadi 0,940. Nah, karena 0 yang paling belakang sendiri ini bisa tidak ditulis, maka hasilnya menjadi 0,94. Contoh lain, 3,57 kali 6,9. Oke, nah ini sama ya. Maka nanti hasil akhirnya harus memiliki 3 angka di belakang koma. Dikalikan seperti perkalian bersusun biasa. Nah, menghasilkan 24633. Nah, 24633 ini kita kembalikan atau kita geser 3 angka di belakang koma. Maka hasilnya menjadi 24,633. Selanjutnya perkalian dengan persen. Nah, untuk perkalian dengan persen ini sebenarnya ada 2 cara, yaitu diubah menjadi pecahan atau dijadikan per 100 ya, atau cara yang kedua dijadikan desimal. Setelah itu tinggal dikalikan saja kedua bilangan. Karena tadi kita sudah belajar perkalian pecahan dan juga sudah belajar perkalian desimal, jadi kalian tinggal mau diubah kemana. Nah, untuk contoh kali ini ya, pada sebuah gedung terdapat 60 orang, 30%-nya adalah laki-laki. Nah, berapa banyak laki-laki? Ya 30% kali 60. Nah, pada contoh kali ini saya menggunakan atau diubah menjadi pecahan sehingga 30%-nya menjadi 30 per 100 dikalikan 60. Nah, dari sini nolnya bisa dicoret, yang dari 0 6-nya 60, kemudian yang salah satu 0 penyebut juga harus kita coret. Kemudian yang dari 30 kita coret lagi nolnya, yang dari penyebut juga harus kita coret. Sehingga menghasilkan 3 kali 6, maka hasilnya 18, berarti banyak laki-lakinya ada 18. Kemudian bagaimana kalau persentase dikalikan desimal? Ini juga sama, saya menggunakan pecahan. Jadi persennya dijadikan pecahan, desimalnya juga dijadikan pecahan. Seperti ini, tinggal dikalikan. Ini banyak sekali ya yang bisa kita sederhanakan. Nolnya dicoret dulu, yang dari bilangnya 40 dan penyebutnya 100, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa 4/10 juga bisa disederhanakan, sehingga menjadi 2/5. Dari sini pun masih bisa disederhanakan, 45 sama 5-nya. Nah, kita sederhanakan sehingga menjadi 2 kali 9/10. Jadi dibagi 5 ini ya tadi ya, 45 juga dibagi 5. Menjadi 18/10, atau kalau dijadikan desimal menjadi 1,8. Kalau dijadikan pecahan biasa, nah itu harus disederhanakan ya, 18/10-nya menjadi 9/5 atau menjadi nanti 1/4/5. Nah, kalau ada persen kali persen juga sama, berarti semuanya harus dijadikan per 100. Nah, contohnya seperti ini, sehingga akan menghasilkan 0,1. Kalau misalkan nanti jawabannya menghendaki bentuk persen lagi, berarti tinggal kita ubah lagi nih yang 0,1 menjadi persen. Nah, menjadi kalau misalkan jadikan persen lagi hasilnya justru adalah 10%. Pembagian pecahan itu caranya adalah ketika ada A per B dibagi C per D, maka itu sama aja kayak perkalian pecahan, tetapi C per D-nya itu tukar posisi antara pembilang dan penyebut sehingga menjadi D per C. Jadi A per B dibagi C per D itu menjadi perkalian, tapi C per D-nya bertukar posisi menjadi D per C. Sehingga akhirnya menjadi A kali D dan dibagi B kali C gitu ya. Tetap sama, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut gitu ya. Jadi perbedaannya sedikit antara perkalian dan pembagian. Contoh saja langsung 2/5 dibagi 3/4, maka kita ubah jadi bentuk perkalian terlebih dahulu sehingga menghasilkan 2/5 dikali 4/3, hasilnya adalah 8/15. Bagaimana kalau ada bilangan bulat? Nah, kalau seperti ini
Jelas ya, tadi aturannya yang kita tukar posisinya adalah yang pecahan paling belakang. 6 dibagi 9/10 kita ubah jadi perkalian, jadi 6 dikali 10/9. Nah, dari sini ternyata kita lihat bahwa 6 dan 9 bisa disederhanakan sehingga menghasilkan 2 kali 10/3 atau 20/3, sehingga hasilnya bisa jadikan pecahan campuran 6 2/3. Bagaimana kalau dibaginya sama bilangan bulat? Nah, karena tadi kan kalau pembagian itu tidak bisa ditukar-tukar posisinya, tidak berlaku sifat asosiatif maupun komutatif gitu ya. Nah, ketika dibagi C yang bilangan bulat, maka si bilangan bulat C ini itu kan adalah kalau dijadikan bentuk pecahan yaitu C/1. Nah, maka ketika dibagi C, C/1 ini ditukar posisinya menjadi dikali 1/C. Untuk lebih jelasnya, ibu memiliki 2/3 meter pita. Nah, pita tersebut akan dipotong menjadi 4 sama panjang. Lah, berarti ini kan setara dengan 2/3 dibagi 4. Dibagi 4 ini kan artinya dibagi 4/1. Nah, 4/1 karena ini pembagian pecahan, maka 4-nya ini dijadikan atau ditukar posisinya menjadi 1/4. Sehingga akhirnya menghasilkan perkalian 2/3 kali 1/4. Kita lihat ternyata 2 dan 4 bisa disanakan, dibagi 2, sehingga menghasilkan 1/3 dikalikan 1/2. Sehingga 4 pita yang tadi itu setelah dipotong-potong, setiap masing-masing potongannya berukuran 1/6 meter. Lalu bagaimana dengan pembagian pecahan campuran? Ini juga sama saja ya, seperti perkalian, maka pecahan campurannya harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, setelah itu ketika pembagian pecahan, sekali lagi ingat bahwa pecahan yang belakang harus tukar posisi sehingga 4/5 dikali 3/8. Nah, ini contoh ketika misalkan kita terlewat ya. Harusnya kan 4 dibagi 8 itu bisa disederhanakan. Tapi misalkan terlewat nih, sudah terlanjur dikalikan. Nggak masalah, tidak apa-apa. Maka yang 12/40 ini harus disederhanakan, yaitu dibagi berapa? Dibagi 4, sehingga akan menghasilkan jawaban paling sederhananya yaitu 3/10. Baik, sekian dan terima kasih.